Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Pada malam tanggal 23 November 1654, seorang jenius matematika dan fisika bernama Blaise Pascal mengalami perjumpaan ilahi yang mengguncang jiwanya. Peristiwa itu begitu membekas hingga ia menuliskan pengalamannya di secarik kertas perkamen dan menjahitnya ke dalam lapisan jasnya, yang terus ia bawa sampai akhir hayatnya. Di kertas itu tertulis kata-kata yang menyala, api, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah para filsuf dan cendekiawan. Pascal menyadari bahwa Allah bukanlah sekadar konsep pemikiran, bukan sekadar penyebab pertama alam semesta, melainkan pribadi yang hidup, menyapa, dan hadir. Perasaan inilah yang mungkin dirasakan Musa di depan semak duri yang menyala. Saat itu bangsa Israel sudah ratusan tahun diperbudak di Mesir. Di tengah penderitaan itu, mungkin mereka bertanya, "Di manakah Allah nenek moyang kita? Masih adakah Dia?" Ketika Musa bertanya siapa nama Allah, Tuhan tidak memberikan nama seperti dewa-dewa Mesir yang terbatas pada fungsi tertentu. Contoh dewa matahari, dewa sungai, dan lain-lain. Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku, Ehye Aser Ehye." Jawaban ini adalah sebuah proklamasi kedaulatan yang mutlak. Tuhan mau berkata, "Aku tidak didefinisikan oleh siapapun. Aku tidak berubah karena keadaan zaman. Aku ada sebelum Mesir ada, dan aku tetap ada setelah Mesir runtuh." Saudaraku, dunia di sekitar kita selalu berubah. Pekerjaan bisa hilang, kesehatan bisa menurun, dan orang-orang yang kita kasihi bisa pergi. Seringkali identitas kita ikut goyah ketika hal-hal tersebut berubah. Kita merasa berharga hanya jika kita sukses, atau kita merasa aman hanya jika tabungan cukup. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menaruh jangkar iman kita pada Aku adalah Aku. Dia adalah Allah yang konsisten. Janjinya di masa lalu sama kuatnya dengan pemeliharaannya di masa kini. Jika Dia sanggup membelah laut Teberau di masa lalu, Dia juga sanggup membelah jalan buntu dalam persoalan-persoalan hidup kita. Persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, atau studi Anda hari ini. Saudaraku, jangan sandarkan hidup Anda pada hal-hal yang fana, yang bisa berubah esok hari. Tetapi sandarkanlah harapan Anda pada Sang Aku adalah Aku. Dia adalah satu-satunya konstanta di tengah variabel kehidupan yang tak menentu. Dia tidak perlu berubah untuk menjadi relevan. Dia selalu cukup bagi kita.
kita berdoa. Ya Tuhan yang kekal, di tengah dunia yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian ini, kami datang bersujud kepadamu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ajar kami untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kami pada situasi dunia, melainkan pada kehadiran-Mu yang setia. Pimpin langkah kami hari ini dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.